kami Pandu 77. Kali ini saya ditemani oleh Mas Iqbal, pengusaha warung angkringan. Amin. Dari Mojokerto. Di warung angkringan yang biasa dikenal itu di Jogja, di sana ada khas kopi jos ya. Kopi jos. Dan sekarang sudah ada di Mojokerto, Jawa Timur. Mungkin di Jawa Timur di daerah selain Mojokerto ada, mungkin saya nggak tahu, kurang paham. Ada cuman gimana ya, masih jarang lah. Tapi kopi jos ini yang banyak di daerah Jawa Tengah khususnya. Nah, itu kopinya entah rasanya koyo apa. Saya pernah nyoba yes kopi, rasanya kopi. Ya cuma sedo aneh, ada arengnya, ada bara apinya itu. Nah, ya di Mojokerto itu Mas Iqbal ini berinisiatif untuk membuat warung angkringan. Nah, nanti kita bahas warung angkringan apa jenis kopi jos dengan kopi biasa itu bedanya. Yang saya jadikan penasaran, kenapa kok nggak buka warung-warung pada umumnya di Jawa Timur? Kan kopi Jawa Timur itu kopi oparan, kopi kluthek. Apa ngene? Kopi biasa sih. Kalau nek daerahku itu kan kebanyakan kopi dekete sama daerah pegunungan, khususnya daerah Trawas. Nah, di Trawas iki ada salah satu ikon kopi. Julukan iki kopi Trawas. Dan kopi Trawas iki ciri khasnya itu dia nggak digiling, jadi gerasak kayak jagung. Nah, cuman dia kopi. Jadi berbagai macam kopi, ada yang selepan lembut itu untuk apa, gambar-gambar CT. Ada kopi CT, terus kopi gerasak le daerah gini berarti yang podo ya. Kayak kopi gerasak, ada kopi sasetan juga. Kopi sasetan benak wis. Kopi susu Nurwet. Kopi susu. Kopi ning jamelek susu. Ya, entahlah. Jadi teman-teman yang pecinta kopi boleh komen atau usul apa cerita-cerita pengalaman tentang sharing kita. Kopi ya. Terus saya mau tanya, nah itu tadi sambung pertanyaan yang tadi kan, kenapa kok sampean memilih kopi jos yang sampean jadikan ikon di warung angkringan? Lari Awon. Warung angkringan Lari Awon. Sebelum bertanya tentang ikoniknya, saya mau tanya kenapa kok dijenengi Lari Awon? Harapan sampean kenapa kok Lari Awon? Apa gimana sejarah Lari Awon iki berasal dari waktu di pesantren. Di pesantren iku aku salah satu dari beberapa santri sing rumangsa merasa awon itu cara bahasa Indonesia kan apa? Jelek. Jelek. Lawannya ganteng apa? Jelek maksudnya dalam segi karakter, sifat. Dalam segi karakter sikap. Itu menurut sampean pribadi rumangsa ada kekurangan atau memang dicap orang? Itu waktu di pesantren bahkan hampir seluruh pengurus menilai aku iku santri paling dablek, paling beling. Tapi kan waktu itu kita masih muda ya. Jadi ya jadinya ya enggak ngerasa nek iku elek ngono. Jadi dari pengalaman itu sampean dulu juga pernah di pesantren juga ya. Alhamdulillah ya. Jadi mengenai Lari Awon, lari itu cara Jawa kan apa? Bocah, masih bocah. Terus awon itu jelek. Jadi dari pengalaman itulah. Mungkin itu pesan pribadi yang sampai saat ini sampai menjadi kenangan ya, nama semangat, nama motivasi pengiling lah agar tidak seperti itu, agar nggak mengulang kejelekan kembali. Insyaallah berubah terus untuk belajar lebih baik. Benar. Dan saat ini nama itu menjadi nama warung angkringan. Bener. Mas Iqbal ini namanya Lari Awon di Mojokerto, tepatnya di jalan di wilayah Trawulan, Desa Gejagan. Nah, kalau wisata ziarah, di Trawulan atau apa?
wisata sejarah. Wisata sejarah khususnya sejarah Majapahit. Banyak sejarah Majapahit di sana. Nah, untuk selanjutnya kita bahas masalah kopinya. Perkopian lagi. Kopi. Sampean dulunya itu suka ngopi mulai umur berapa? Suka ngopi insya Allah kalau nggak salah itu mulai dari sebelum mondok. Itu sampean sempat menjelajahi berbagai macam kopi atau sampean pernah apa jeneng wis pokoke seneng? Awal mulaiku dikenalkan kopiku sama Abah dulu. Abah kan dulu juga pengopi berat. Bisa dibilang pengkopi berat terus. Dan awal mulaiku nyoba dikit. Kopi kok pahit. Opo? Minuman pahit opo? Iku sampean umur berapa iku? Waktu itu kalau nggak salah kelas 3 apa kelas 4 MI. Wis MI wis ngopi sudah. Istimewa ya. Jadi cara arek yak ngono kan paling susu es, jajan-jajan ciki gitu, permen dan sebagainya. Ini sudah ngopi. Kita beda istimewa kopi. Itu awonnya sebagai prestasi. Ya kan? Cara umumnya apik ya wong cah cilik kan ya ngombe ini mau ya. Sampeyan berarti ngombe-ngombe wah tetep pahit. Nah, dari rasa pahit kopi sama apa dijelaskan? Lah, sampean diberi pelajaran. Mungkin enggak hanya minum saja ya. Pokoknya sampean dibebaskan cara aja ngombe wis cilik. Tapi sampean justru dibiarkan dan diberi pelajaran. Diajarkan membuat apa ngombe? Enggak, itu di filosofinya. Filosofi. Jadi gini, Gus. Kopi kan pahit. Mungkin sih kata-kata ini yang mau aku sampaikan ini sudah umum. Dari kata-katanya beliau itu begini, kopi memang pahit, tapi dari kepahitan kopi tersebut kita belajar bahwa jujur itu lebih baik. Kopi pahit, tapi banyak yang menikmati kopi dengan kepahitan. Jadi rasanya itu lebih jujur. Intinya di kejujuran meskipun pahit. Iya. Dia lebih jujur karena intinya jujurlah walau pahit. Lek kita berarti ora kopi jenenge. Wedang gula. Wedang gula kan. Itu nek asin berarti wedang asin. Kalau gula ya bahaya ya. Tapi nek kakean kopi tok ndak bahaya. Untuk kesehatan gimana? Kalau aku pernah baca sih kalau bahkan kopi murni. Kan ada yang bilang penyakit lambung nggak boleh minum kopi. Pernah denger nggak? Pernah. Aku pernah baca itu salah, Gus. Salah. Malah kopi itu bisa menyembuhkan lambung. Dengan syarat tanpa gula. Dengan syarat tanpa gula. Jadi bisa menjadi obat juga. Insya Allah bisa menjadi obat. Kan banyak bahkan kopi itu banyak ulama yang ada kitabnya itu. Ada kan? Jadi minuman para ulama kopi itu termasuk punya sejarah di Nusantara ya. Benar. Diombe sik poe tenan. Wah, sing gawe. Yang penting kan jujur kok. Jujur kok. Jadi itu masalah kopi. Jadi itu mulai sampean suka. Itu belum terlalu suka sama kopi waktu itu. Just cuma menikmati. Terus mulai mempelajari. Dari apa? Tekstur, rasa, terus biji-bijinya itu juga beda. Ada bedanya. Semakin kalau aku saya pernah kayak setiap daerah itu mesti kopinya punya beda. kopi kayak ono campuran jagung, ono campuran beras. Berarti tergantung daerah, tergantung selera. Yang jelas ikonnya tetap kopi. Nah, dari sekian banyak macam terus sampean mulai seneng, terus mempelajari, terus sering membaca filosof atau dari orang-orang yang benar-benar ahli dalam perkopian itu banyak mendapatkan pelajaran hikmah, termasuk ada kitab-kitab tentang membahas tentang kopi, cara-caranya. Tapi nih masalah Mojokerto itu cara masyarakatnya suka ngopi apa kan? Kalau dibilang
bukan Mojokerto sih, Gus. Bahkan hampir seluruh dunia seluruh pecinta Indonesia. kopi. Nusantara lah. Enggak, Gus. Dunia. Seluruh dunia, Gus. Bahkan katakan di negara manapun nggak mungkin lah nggak ada warung kopi kan gitu. Cuma memang kan kopi dari berbagai negara itu macam-macam. Nah, khususnya di Indonesia, kok bukan Indonesia sih, Jawa Timur lah khususnya. Jawa Timur. Orang-orang Jawa Timur itu kalau ngopi rata-rata sukanya itu antara perpaduan kopi dan air. Biasanya kan kopi 1 gelas gini antara 1 sendok teh sampai 2 sendok teh. Yang umum kopinya. Kopi. Gelasnya gede yo. Nah, ya gelas ini lah jadi iya gelas gini. Gini pokoknya minimal 2 sendok. 2, maksimal 2 lah. Maksimal 2. Terus lah kan itu kayak bisa dikatakan kopi puyeh, apa bahasanya puyeh gitu. Ini iku bosone ampang. Nah, kayak gitu. Kan rasane. Nah, cuma kalau di Jawa Timur khususnya Mojokerto itu biasanya kan nek aku ngoten niku biasanya lambung terus peteng loro nek kurang kakean kurang kopi. Itu salah satu. Berarti aslinya ndak ada masalah kan? Yang jelas tergantung sing racik. Takaran racik itu bener-bener apa ya cara seimbang lah. Nah, makanya nek urip kepahitan yo rapi. Oleh pahit-pahit nemen soro tapi ya kudu kuat banyune. Nah, dengan kudu kuat keseimbangane kudu dijaga kan ngono. Bener. Masuk. Nah, terus sampean cara menjelajahi macam-macam kopi itu banyak apa ya cara ngono yang membuat sampean tertarik itu kopi apa? Kopi bubuk apa kopi saset apa kopi kok sementara masih kopi murni gitu. Kopi murni ya. Jadi sampean sendiri lebih apa ya menguatkan tradisi ya. Jadi cara apa mau tadi filosofinya, pelajarannya, hikmahnya, terus ngopi ini lebih pada tujuannya untuk apa? Bukan hanya sekedar ngopi. Nah, itulah. Dan akhirnya sampean berinisiatif membuka angkringan. Lah kenapa kok sampean pilih angkringan yang menjadi ikon kok kopi? Apa namanya? Kopi jos. Kopi jos lah. Tapi bedanya apa dengan yang di Jogja itu? Bedanya dengan Jogja. Jenengan kan pernah merasakan yang di Jogja. Katanya kan nggak jauh lah dengan kopi-kopi biasa. Kopi biasa, cuma iya kan, cuma ada uniknya ada areng apa barai kan. Itu soal rasa nggak bisa bohong lah. Intinya kita membahas jujur lah. Kejujuran rasa tetap beda ya. Ya sampean ini lebih pada ikonnya itu ten anggone bara apinya apa ten rasa? Apa keseluruhan? Kalau bara api sih hampir sama. Cuma dari rasa dan apa ya? Rasanya itu rasanya pasti beda. Beda karena cara pembuatan juga beda. Dan peracikan, terus banyunya, airnya, takarannya beda. Nanti bisa didelok ya. Bisa dicoba kok. Coba langsung aja penasaran apa bedanya rasane yang kopi jos di Jogja sama kopi jos di angkringan Lare Awan.